ayat 50. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Kan kemarin tukang peras anggurnya raja itu mengatakan, saya di penjara punya teman, orangnya jujur, bisa dipercaya, ahli takwil mimpi. Nah, raja penasaran apa arti mimpi itu, makanya panggil dia deh, panggil, suruh manggil itu. Akhirnya dipanggil itu. Bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Nabi Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu, sang raja, dan tanyakan kepadanya, bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nabi Yusuf mau keluar tapi dengan catatan harus aman dari tipu daya wanita-wanita itu yang telah menjebloskan beliau ke dalam penjara. Karena Nabi Yusuf dituduh ini, dituduh itu, difitnah lah kalau bahasa sederhananya. Dan Nabi Yusuf ingin memastikan bahwa beliau keluar itu aman. Jangan sampai nanti keluar masih dituduh sebagai ini itu. Wa qala ma khatbukunna idrawattunna Yusufa an nafsih. Namanya beliau mau datang menemui raja tapi dengan syarat. Ya jual mahal boleh lah itu. Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Qalat imratul azizil ana hasal haqqu. Ana rawattu an nafsih wa innahu laminas shadiqin. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, dipanggil semua perempuan-perempuan itu oleh raja yang dulu pernah menfitnah Nabi Yusuf itu. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah. Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Akhirnya ngaku juga, ya memang dia orang baik. Kita yang salah. Kalau bahasa sederhananya gitu. Monggo Bung Uni. Ibu nggak terlambat karena ibu Pak. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya dan sungguhnya dia termasuk orang yang benar. Akhirnya ngaku juga bahwa Nabi Yusuf tidak salah dan beliau mengaku saya yang salah. Ya baguslah, masih mending salah, merasa salah dan ngaku salah. Yang repot udah salah nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar, itu repot. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Nah, ini dalil ya dipakai bahwa kita boleh membersihkan nama baik kita dengan menuntut orang yang telah menfitnah kita agar mengklarifikasi bahwa kita tidak seperti yang dia bilang. Dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah nuntut orang kayak gitu, pernah. Suatu saat ada orang nuduh Nabi itu pelit. Begitu Nabi kasih banyak, dia bilang, waduh terima kasih Muhammad, ternyata Anda tidak pelit katanya. Tidak cukup terima kasih, harus ngomong depan umum bahwa saya tidak pelit. Akhirnya ngomong depan umum bahwa Nabi Muhammad itu tidak pelit. Anda tahu kenapa coba? Begini, ini pentingnya ya. Nabi itu membawa risalah Allah, menyampaikan risalah Allah. Lah kalau sampai tuduhan buruk itu dibenarkan, berarti akan potensial orang nggak percaya. Kalau nggak percaya sama Nabi, berarti nggak percaya sama Allah. Berarti potensial akan banyak orang yang tersesat. Maka beliau penting untuk membersihkan namanya, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk nama baik ajarannya. Itu namanya kalau bahasa Ibnu Qayyim, ya Allah tolong jangan permalukan hamba di hadapan orang-orang yang saya ajari, atau di depan murid-murid hamba, atau di depan orang-orang yang saya berdakwah kepada mereka, bukan karena hamba tapi karena Engkau ya Allah. Jadi orang yang menyampaikan risalah agama itu ketika kemudian dia disalahpahami dan ada potensial kemudian dakwanya ditolak, ketika suatu saat beliau yang bersangkutan berusaha untuk membersihkan namanya dan yang menuduh itu mengakui kesalahannya, maka klarifikasi nggak cukup hanya sekedar minta maaf di pribadi, harus di publik. Itulah yang dituntut oleh beberapa tokoh, seperti pernah ada kasus yang Pak Mario Teguh itu,
yang beliau dituduh apa bla 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 itu. Terus beliau menuntut orang yang yang menuduh beliau itu agar meminta maaf di publik. Karena itu berkaitan dengan kehormatan pribadi maupun kehormatan keluarga misalnya. Nah, Nabi ini tidak hanya membawa kehormatan pribadi, tapi kehormatan Nabi dan Rasul dan kehormatan agama dan umat ini. Maka beliau menuntut itu. Nah, Nabi Yusuf itu membawa kehormatan dirinya, kehormatan beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan kehormatan keluarganya dari Bani Israel, keluarga Nabi Yakub. Makanya beliau menuntut agar tidak cukup minta maaf itu dinyatakan di depan secara pribadi, tapi harus di depan publik, itu di depan media yang ada raja dan macam-macam tadi itu. Nah, maka perihal memaafkan ini, kalau sudah perihal mencoreng nama baik banyak pihak gitu ya, itu tidak cukup minta maafnya secara pribadi, tapi harus di depan publik untuk membersihkan nama yang bersangkutan. Kenapa? Karena yang bersangkutan jangan sampai dipersepsikan jelek, dan yang kedua apalagi yang bersangkutan membawa nama baik agama ini. Itu seperti itu. Dan itu hak itu. Dan ini bukan perkara riya bahwa kita yang dipuji, bukan. Tapi ini perkara agar supaya kemudian seseorang itu mendapatkan haknya untuk dibersihkan namanya dan dipercaya gitu loh. Karena kan tidak enak kalau kita diberi stempel misalnya pengkhianat, distempel pembohong, distempel sebagai orang yang itu kan tidak enak itu. Makanya kalau sampai itu terlanjur keluar di publik sehingga menjatuhkan kehormatan seseorang, maka yang bersangkutan berhak untuk menuntut itu. Dan saya ulang, ini Nabi Yusuf tidak bertindak sebagai pribadi, tapi beliau membawa nama baik keluarga, nama baik pribadi juga keluarga, terus masuk membawa nama baik sebagai seorang Nabi dan Rasul. Karena kalau sampai kemudian itu jatuh, maka dakwah beliau nggak akan didengar. Nah, maka justru karena itu terkonfirmasi dengan sangat baik, maka dakwah beliau kemudian didengar. Itu. Kenapa? Pencemaran nama baik. Nah, jadi boleh dalam Islam itu seperti itu, boleh, tidak apa-apa. Tentu tidak semua hal kita gitukan, tapi pada beberapa hal kita harus begitu. Seperti contoh kasus ya, pernah ada seorang Ning itu istrinya seorang Gus ya, menerangkan tentang masalah ranjang saat itu, memang itu hukum fikih. Terus ada orang Sableng itu, saya nggak sebut namanya, ya buzzer dia. Nah, dia nyerang si Ning ini, dia tidak tahu kalau ini Ning dari Lirboyo. Itu akhirnya apa yang terjadi kemudian? Para santri kan pada marah saat itu, karena Ningnya dijatuhkan kan kehormatannya, dan ajaran Islam dijatuhkan banyak. Akhirnya dituntut itu. Akhirnya sang penghina itu dari Jawa Tengah datang ke Lirboyo minta maaf. Kalau kata Ningnya itu gini, jangan minta maaf sama saya, minta maaf kepada kaum muslimin. Karena yang saya sampaikan adalah ajaran Islam. Jadi yang saya sampaikan adalah ajaran Islam. Kalau dengan saya sudah nggak ada masalah, tapi harus minta maaf kepada kaum muslimin, dipublikasikan saat itu bahwa dia menyatakan minta maaf itu. Itu tidak cukup hanya minta maaf sama beliau, tapi harus minta maaf kepada kaum muslimin. Eko Kuntadi itu loh. Eko Kuntadi itu apa jenenge itu? Buzzernya saya nggak sebut. Ya pada masa itu buzzernya gampang bolonya Abu Janda CS itu. Tapi kan sekarang Abu Janda tapi dapat posisi sekarang dia. Abu Janda CS itu lah sama siapa jenenge itu. Ya buzzer itu. Saat itu kan orang lagi kaki-kakinya kepada gerakan kanan kaum muslimin itu, terus kemudian dia salah serang itu. Seorang putrinya kiai lagi ngebahas masalah agama berkaitan dengan masalah ranjang, terus dipelintir. Kalau Ningnya itu Ning Imas kalau nggak salah, saya lupa Ning siapa ya, saya lupa itu. Nah, itu akan datang ke Lirboyo minta maaf. Kalau kata Ningnya itu sederhana, tidak cukup minta maaf sama saya. Kalau sama saya udah beres, harus minta maaf kepada kaum muslimin. Karena yang saya bahas adalah tafsir. Saat itu belum ngutip tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Itu seperti itu. Itu tafsir Al-Quran tafsirnya kaum muslimin. Harus minta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Makanya kan perihal kesalahan-kesalahan yang tidak hanya masalah pribadi tapi menyangkut masalah keluarga besar, menyangkut institusi, menyangkut itu, saya ulang nggak cukup hanya minta maaf secara pribadi, nggak cukup. Kecuali kalau memang masalah pribadi, misalnya saya main cempin humeni, misalnya gitu. Oke, minta maaf biasa aja, Kenapa? Karena kan masalah pribadi. Tapi kalau yang dijatuhkan kehormatan suaminya, kehormatan anaknya, tidak cukup, harus ngomong depan publik bahwa saya telah bersalah misalnya bla bla. Karena menyangkut kehormatan keluarga. Apalagi kalau itu berkaitan dengan
institusi di mana Bu Muni ada di dalamnya. Kalau organisasi apa itu NU, apa itu Muhammadiyah, apa itu Persis, apa itu Al Irsyad, itu nggak cukup hanya segala minta maaf, harus kalau orang sekarang di atas materai. Pernah ada seorang ustadz, saya nggak sebut namanya, itu tanya jawab di grup pribadi, grup WA pribadi. Terus ada yang nge-share ke publik, nyatut nama tokoh skala internasional. Santrinya nggak terima, didatangin tuh ustadz itu, suruh minta maaf tanda tangan pakai materai. Kalau nggak tuntut secara hukum. Ya, karena itu berkaitan kehormatan tidak hanya pribadi sang kiai, tapi keluarga besar sang kiai, termasuk keluarga besar pesantrennya kan. Maka beliau nuntut itu harus minta maaf depan publik itu, bahwa dia bersalah dengan pernyataannya. Kalau enggak dibawa ke meja hukum, akhirnya tanda tangan juga itu. Itu. Allahu Akbar, macam-macam. Makanya sekarang hati-hati. Itu maksud saya sendiri juga harus hati-hati. Kita semua harus hati-hati. Allahu Akbar. Nah, menariknya adalah bukan kesalahan pribadi, tapi kesalahan kepada sebuah institusi, terus atau kesalahan kepada pihak lain, tapi secara sok bijak kadang kita mengatakan udah dimaafkan. Loh, siapa kita? Contoh misalnya. Saya ini ketua organisasi tertentu, misalnya gitu ya. Terus organisasi saya ini diserang misalnya gitu. Kehormatannya diserang. Karena saya ketuanya, dia datang saya minta maaf. Maka saya nggak bisa, saya tidak punya kewenangan memaafkan. Ini kesalahan Anda kepada institusi kami. Maka buat surat resmi bahwa Anda menyatakan minta maaf kepada institusi kami. Baru nanti kita akan bermusyawarah untuk menyatakan dimaafkan atau lanjut ke meja hijau. Misalnya gitu. Itu misalnya aja. Ya, saya nggak punya kewenangan. Sama dengan ini, naudzubillah ya. Ada orang menghina atau menfitnah suami panjenengan. Terus kemudian orang itu datang ke Anda minta maaf. Jawabannya kira-kira gimana? Loh, jangan sama saya, kan salah lu, Pak. Itu ke suami saya, jangan ke saya. Itu saya nggak punya kewenangan memaafkan Anda. Kalau dengan saya sudah saya maafkan, tapi dengan suami, datang ke suami saya. Itu urusan dengan suami saya itu. Kira-kira gitulah. Bisa dimengerti maksudnya ya. Ya, jadi kita nggak punya kewenangan untuk memaafkan, kesalahan bukan sama kita, kesalahannya sama pasangan kita misalnya. Allah, dan kita nggak bisa mengatakan udah saya maafkan, nggak bisa, salahnya sama pasangan kita atau salahnya sama anak kita, datang ke anak kita minta maaf misalnya. Ya kan ada misalnya maaf nih, anak suami istri berantem, siapa sih istri pulang ke rumah orang tuanya misalnya, terus si suami datang ke orang tua, Pak minta maaf saya, loh jangan sama istrimu, kamu salahmu sama istrimu kok, bukan sama saya. Itu seperti ya Bu. Pernah difitnah, tapi masalahnya udah lama kita baru tahu. Terus kita perlu klarifikasi apa enggak? Bagus. Ibu terganggu nggak dengan semua itu? Sebenarnya saya terganggu, Pak. Ya, kalau Ibu terganggu dan merasa perlu untuk klarifikasi harus silakan diklarifikasi. Tapi kalau selama ini kalau selama ini Ibu dan suami baik-baik saja, nggak ada masalah ya tidak ada masalah. Ya kan kadang gini Bu, menghadapi situasi itu ada dinamikanya ya, nggak selalu saklek kayak tadi saya katakan. Konteksnya Nabi Yusuf tadi tepat, tidak ada masalah. Cuman kalau dalam konteks Ibu misalnya, kira-kira kalau Ibu menuntut, kira-kira nanti jadinya bagaimana, itu dipertimbangkan. Nah, tapi tidak apa-apa, itu hak Ibu. Apalagi itu berkaitan dengan kehormatan keluarga. Yang sampai nanti orang punya stigma buruk tentang keluarga Ibu karena Ibu punya anak. Kan gitu, Ibu punya kehormatan, harus diklarifikasi. Kalau Ibu nuntut silakan, tidak ada masalah. Gitu. Tapi Ibu pastikan bahwa langkah Ibu tidak akan semakin memperkeruh suasana. Karena kadang ada sesuatu yang dimana ketika kita paksakan malah tambah keruh, itu juga ada. Makanya pastikan bahwa Ibu Ibu pastikan bahwa Ibu akan mendapatkan klarifikasi yang benar. Tapi kalau tidak, ada langkah yang kedua sih. Langkah yang kedua adalah dulu Nabi kita Muhammad SAW lebih banyak menjawab fitnah itu dengan tindakan, tuduhan itu dengan tindakan. Tapi ini biasanya masalah pribadi beliau sih. Jadi misalnya beliau dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh pembohong misalnya atau apa. Nabi tidak sibuk klarifikasi sana sini, biasanya beliau sibuk membuktikan dengan jawaban, dengan tindakan. Jadi orang mau ngomong apa, kalau tindakannya sama Nabi nggak cocok, tetap Nabi akan dimenangkan. Dan memang betul, akhirnya tuduhan itu menguap gitu aja karena tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Karena Nabi terlalu indah untuk dituduh dengan tuduhan yang tidak baik itu. Maka pastikan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada ibu dan keluarga itu tidak benar. Tunjukkan dengan tindakan bahwa ibu tidak seperti yang mereka
tuduhkan. Itu juga bagian dari cara mengklarifikasi bahwa kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Itu seperti itu. Ya kayak gini misalnya. Saya punya jamaah itu, beliau ini pernah ikut suaminya tugas di Singapura. Beliau aktif di komunitas sana lah di Singapura itu. Beliau berhijab, muslimah gitu. Sampai akhirnya orang-orang Singapura itu ngomong ke beliau itu, ternyata muslimah yang baik kayak kamu ada ya gitu. Coba statement itu sampai keluar, berarti selama ini Islam di Singapura disalahpahami berarti. Seolah-olah bahwa Islam itu bla 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 bla, tapi ternyata tidak seperti yang diberitakan. Karena itu bagian dari cara mengklarifikasi. Tanpa harus kita keluar-keluar bahwa Islam tidak begitu, tapi dengan tindakan konkret kita bahwa Islam itu adalah indah, mereka mengatakan, oh ternyata orang Islam kayak kamu ini ada ya gitu. Baru tahu dia bahwa Islam itu memang aslinya kan indah kan? Itu seperti itu. Bahwa ada oknum-oknum itu semua agama ada. Kalau kita bicara oknum, semua agama itu ada. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin tadi. Itu jelas deh. Berikutnya di ayat 53-nya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya namanya orang pasti ada salahnya lah kalau bahasa kita. Siapa sih yang nggak punya dorongan nafsu dan syahwat? Semua orang pasti punya dorongan nafsu dan syahwat. Dan memang yang terpenting adalah jangan sampai diperturutkan. Karena kalau diperturutkan kecenderungan nafsu itu ngajak yang nggak bener kalau bahasa sederhananya. Nah, terus kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, artinya nafsu yang tunduk pada ketentuan Allah. Makanya orang itu disebut sempurna iman dan Islamnya itu kalau dia sanggup menaklukkan kemauan hawa nafsunya untuk mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, kalau nurutin nafsu jam segini ngapain kita? Tidur. Anda milih ngaji. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa ini. Oh gitu ya. Kalau nggak ngopi Pak, pisang goreng, tidur itu Pak, dengerin Isher. Tapi ibu pilih ngaji ini alhamdulillah masya Allah luar biasa. Pagi-pagi ambiar kalau gitu. Oh lanjut. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, menteri maksudnya. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan terpercaya. Jadi karena Nabi Yusuf sudah bersih namanya, raja senang kepadanya, maka kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi ASN-nya, pejabat eselonnya. Bahkan nanti jadi menteri beliau. Dan akhirnya Nabi Yusuf akhirnya jadi raja. Jadi menteri, jadi raja. Jadi ini sebagai dalil ya bahwa jadi ASN itu ya boleh. Wong Nabi Yusuf juga pernah jadi ASN. Pernah jadi pegawai negeri. Wa qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Yusuf berkata, malah rajanya saat itu belum masuk Islam rajanya. Dan tidak ada masalah. Kita jadi pegawai negeri itu tidak ada masalah. Ngurus negara digaji tidak ada masalah. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Kalau saya nggak tahu yang Pak Menteri Keuangan apa Menko Ekonomi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang menawarkan diri untuk mendapatkan kedudukan itu boleh asal memang dia punya kemampuan di bidang itu.
Nabi Yusuf mengatakan angkat saya jadi menteri di bidang perbendaraan. Maksudnya ngurus masalah ekonomi lah. Menko ekonomi apa? Iya. Apa Bu? Ya gitulah. Karena saya adalah orang yang punya kemampuan di bidang itu dan saya insya Allah orangnya dan saya orang yang tidak bisa dipercaya. Saya mau nanya sekarang, kalau misalnya kita ngomong setir mobil aja, berlima Anda ada mobil, terus kemudian Anda pandai nyetir. Suatu saat ada teman Anda yang tidak pandai nyetir mau nawarkan diri mau nyetir, kira-kira Anda kasih nggak? Enggak lah. Masuk UG kita. Saya udah sering Singkat kata, singkat cerita, bisa kita nggak. Nah, Nabi Yusuf ambil peran itu. Sudah kasih saya peran sebagai angkat saya jadi Menko, ya. Nanti Menko dibilang perekonomian, nanti saya akan tangani masalah ini. Daripada dipegang oleh orang lain yang nggak jelas. Nah, dalam Islam itu gini, menawarkan jabatan dalam konteks seperti itu boleh. Bahkan menawarkan diri, bahkan meminta dalam konteks seperti itu boleh, tidak apa-apa. Ini rumus ya, ini rumus. Memang ada dalam hadis itu larangan meminta jabatan. Nah, karena memang kecenderungan orang yang meminta jabatan itu dalam konteks hadis itu tidak benar. Tapi dalam konteks di mana dia benar dan memang harus mendapatkan jabatan itu kan kalau tidak akan diambil oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, itu justru harus diambil. Dari mana kita mengetahuinya? Di samping ayat ini ya, kita coba belajar dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menunjuk Sayyidina Umar untuk jadi khalifah sebagai pengganti beliau. Kata Sayyidina Umar, saya tidak mau. Kata Abu Bakar, Umar kamu jadi khalifahnya semeninggal saya. Enggak, saya enggak mau. Umar kamu, saya tidak mau, kata Sayyidina Umar. Apa kata Abu Bakar? Umar, kalau kamu tidak mau, sehingga karenanya negara ini diurus oleh orang yang tidak lebih baik daripada kamu, makanya berdosa kamu. Enggak, mau akhirnya beliau. Karena kalau sampai dipegang oleh orang lain yang tidak lebih amanah dari beliau dan akhirnya negara ini rusak, maka dia berdosa. Maka kalau menjenengan tahu ini jabatan saya punya kompetensi, yang saya calon-calon yang lain kayaknya kurang, udah bismillah saya akan pertaruhkan untuk mendapatkan jabatan itu demi supaya terurus dengan baik masalah itu. Mau gue tidak apa-apa, silahkan. Itu dalam Islam boleh, tidak ada masalah. Asal Anda punya kompetensi. Nah, saya pernah suatu saat itu ada orang masjid, pengurus masjid. Jadi ini kisah nyata. Jadi ada orang, dia pengurus masjid. Sama aja kelihatan saya. Jadi gini, ada orang itu, beliau jadi pengurus masjid. Ketika beliau jadi pengurus masjid, apa yang terjadi? Hutang masjid yang 500 juta itu lunas dengan izin Allah. Ya, kemudian pokoknya masjid itu menjadi pembangunannya cepat dan selesai kemudian. Singkat cerita, apa yang terjadi kemudian? Beliau ini digoyang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disuruh jangan lagi menjadi DKM. Ya oleh para pendengki tentunya. Iya, padahal ketika beliau menjabat sebagai DKM, utang masjid 500 juta lunas, pembangunan masjid selesai. Ada real konkret jadi gitu lah maksudnya itu. Tapi begitu sebagian masyarakat ingin beliau jadi ketua DKM lagi, itu dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang menurut saya dengki, menurut saya itu nggak suka itu. Nah, saya sempat bilang sama beliau gini, kan beliau kan sempat goyang. Saya bilang, Pak, kalau panjenengan mundur sehingga karenanya masjid dipegang oleh orang yang lemah, yang dosa jenengan loh, saya bilang gitu. Beliau sempat mau maju tetap sebenarnya, kalau omongan akhirnya beliau milih mundur. Begitu mundur bener, orang yang berikutnya nggak lebih kuat, hanya tahan berapa bulan mundur nggak kuat ya, nggak sanggup mimpin masjid itu, akhirnya digantikan oleh orang yang berikutnya. Kali ini beliau yang mundur tadi tanggung jawab, yang bagus tadi tanggung jawab menemani si bapak yang kedua ini agar tetap jadi ketua DKM dengan baik sampai selesai, sebagai rasa berdosanya lah, itu seperti itu. Ya emang begitu emang. Nah sama dengan ada jamaah saya di sini di Grand Prima Bintara itu jamaah saya ini suaminya pegang keuangan masjid bertahun-tahun dan keuangan masjid baik-baik saja ketika beliau yang pegang. Biasa banyak mulut yang nyinyir-nyinyir itu loh.
Orang ngomong apa? Masa ada dulu masjid yang pegang uangnya dia terus. Padahal ya ndak. Padahal selama ini beliau yang pegang uangnya baik-baik saja. Iya, semua program baik-baik saja. Wis, akhirnya singkat kata singkat cerita apa yang terjadi coba? Yang terjadi beliau kemakan omongan. Saya ngomongnya sama. Kalau suami jangan mundur karena omongan itu, sehingga karena diganti oleh orang yang tidak lebih baik, itu yang dosa suami jenengan. Tapi kemakan omongan nggak kuat juga. Akhirnya mundur juga. Akhirnya pegang orang lain. Bener berantakan keuangan masjid. Berantakan. Tidak tahu, pokoknya berantakan aja. Saya nggak tahu itu. Artinya apa? Kita ini dalam berjuang itu biasa bahwa ada cangkem-cangkem melek kalau bahasa Jawa Timur itu. Mulut-mulutnya tidak bertanggung jawab itu biasa itu. Iya, dan kita harus tetap kokoh selama kita yakin bahwa saya nggak ada masalah kok. Dan saya insya Allah amanah daripada dipegang orang yang nggak amanah. Ini bukan soal sombong, enggak. Ini soal percaya diri. Dan itu lebih baik daripada kemudian kita mundur sehingga malah dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kecuali kita tahu, oh ini ada yang lebih berpotensi, lebih baik, ini kaderisasi, ini insya Allah bisa. Baru monggo silahkan, tidak ada masalah. Nah bisa dipahami ya. Tapi kalau selagi tidak ada, bismillah maju mawon jenengan, tidak ada masalah. Nah, cuman kadang orang itu kalau masalah duniawi nggak terlalu ribut. Kalau masalah ukhrawi kadang orang ribut. Gitu. Contoh gini misalnya ada seorang ustadz ngomong, saya ini ahli fikih, saya ini ahli tafsir, saya ini ahli nahwu, saya ini ahli, misalnya gitu ya. Orang ngomong, sombong. Misalnya gitu. Padahal banyak orang pasang plang, dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf, dokter spesialis kulit dan kelamin misalnya. Nggak pernah ada ngomong, dokternya sombong ini. Enggak. Padahal kan memang beliau ahli kan. Sama dengan ustadz itu. Kalau ustadz memang beliau ahli di bidang fikih, ngomong supaya orang kalau belajar fikih ke dia. Jangan sampai ke orang lain yang nggak jelas gitu loh. Tidak ada masalah kalau memang betul-betul dia punya kompetensi di bidang fikih. Tentu harus jujur pada diri sendiri gitu. Atau terbukti lah itu. Itu seperti itu. Makanya saya pribadi itu ketika orang nanya ke saya, Ustaz bidangnya apa? Saya bidangnya hukum keluarga, saya bilang gitu. Iya kan dulu kuliah saya kan bidang keluarga, hukum keluarga kan. Kalau ngomong fikih saya senang, saya bilang. Ngomong fikih saya senang. Ayo kalau ngomong fikih sama saya senang saya. Karena memang bidang saya dulu memang fakultas syariah. Hukumnya hukum keluarga terutama. Perkara perceraian, waris, hibah, wasiat itu makanan saya tiap hari itu. Dan saya sampaikan kenapa daripada orang konsultasi ke orang lain yang enggak jelas mending ke saya yang jelas. Kecuali saya tahu ada orang lain yang lebih ahli. Dulu pernah ada seorang jamaah minta ngaji ke saya ilmu waris. Saat itu sekarang udah wafat dulu. Saya itu ada seorang ustadz senior ahli di bidang waris. Saya bilang jangan ke saya, ke beliau aja. Kenapa? Karena beliau lebih ahli daripada saya. Itu saya sampaikan apa adanya. Tapi sekarang beliau udah wafat ya, ke saya aja lah, tidak apa-apa. Bukan apa-apa karena insya Allah saya mampu gitu. Kecuali saya tidak mampu gitu. Dan itu bukan sebuah kesombongan, tapi lebih kepada percaya diri dengan kemampuan kita supaya orang lebih baik datang ke saya lah daripada ke yang lain yang nggak jelas misalnya. Kecuali yang lain itu jelas, monggo tidak ada masalah. Itu seperti itu, bisa dimengerti ya. Nah itu diantaranya. Nah Anda juga gitu sama. Kalau jangan punya kemampuan di bidang apa, sampaikan aja. Saya ahli di bidang merangkai batu menjadi tasbih misalnya. Gitu Weru ya, merangkai batu menjadi tasbih loh. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa min haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebagai buah kebaikan Nabi Yusuf diberi kedudukan yang sangat tinggi, tidak hanya di dunia bahkan nanti di akhirat karena beliau seorang nabi dan rasul. Makanya Nabi Yusuf ini ya nabi dan rasul, raja pada akhirnya jadi raja, kaya raya, ganteng, kurang opo. Nah, makanya kata Nabi Yusuf, tidak ada lagi kerinduan kecuali berjumpa dengan Allah. Nah,
Jadi sebagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sudah mencapai puncak kejayaannya sebagai raja dan beliau adalah seorang yang soleh, istrinya juga seorang yang solihah, maka beliau mengatakan, ya tidak ada lagi kerinduan saya selain ingin berjumpa dengan Allah saja, karena sudah mencapai puncak segala-galanya. Ya, raja di atasnya raja itu apa? Jadi orang tuanya raja. Orang tuanya raja nggak berkuasa sebagaimana raja, kecuali ratu. Wa kadzalika makkanal yus wala ajrul akhirati khairul ladina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Nah, yang masalah itu tadi Pak, kadang orang-orang yang amanah yang baik itu malah tergeser dengan orang-orang yang ambisi, yang akhirnya hanya ya jadi bikin nggak benar gitu Pak. Tapi iya. Tapi memang nggak di mana-mana sih yang baik itu rata-rata resesif, nggak dominan. Yang jelek malah yang dominan kadang. Iya, biasanya gitu, nggak di mana-mana. Tapi itulah pentingnya orang baik yang kuat. Makanya kan sebenarnya gini Bu, untuk kalau dalam Islam ya, untuk menjadi seorang pemimpin itu syaratnya tidak cukup hanya baik, tapi harus kuat dia. Karena kalau cuma baik tapi nggak kuat, dia resesif. Itu seperti itu. Dia harus baik dan kuat. Kuat tidak baik bahaya juga. Harus dua-duanya, baik dan kuat. Laqawiyun amin, kuat dan bisa dipercaya. Itu seperti makanya tanamkan kepada anak-anak kita agar mendominasi kebaikan maksudnya, supaya kemudian di mana dia bekerja, di mana dia berada itu dia berdakwah dan mendakwakan kebaikan di lingkungannya. Saya sering pesan ke jamaah itu kalau punya anak kerja di sebuah instansi tertentu, di lembaga tertentu, sarankanlah itu diadakan pengajian gitu loh. Dia sarankan diadakan pengajian supaya ada dakwah di dalamnya itu, supaya ada, ya nggak harus mendatangkan ustadz kalau memang dirasa tidak mungkin. Paling nggak habis sholat duhur di jam istirahat bagi yang saum, daripada ngelantur kemana-mana istirahatnya mending sambil ngaji tadarus misalnya, atau muzakarah ilmu atau apa gitu. Syukur-syukur kalau memang ada rutin kuliah duhur di beberapa kantor kan ada kuliah duhur misalnya, ya, dan macam-macam. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Kuliah duhur itu aja dari setiap kantor itu yang bertahan mendengarkan tuh nggak banyak. Iya. Kenapa? Enggak, ada yang tetap bertahan di dalam tapi nggak tidur, ada. Saya malah suka yang gitu, enggak apa-apa. Ada. Saya kan ada jadwal di Indonesia Power atau di Kementerian BUMN dulu itu. Nah, itu ketika ceramah itu sebagian mendengarkan sambil tidur. Itu saya masih lebih suka daripada yang tidur rebahan. Enggak, tidur sambil duduk. Yang penting dia datang. Oke. Janda itu. Terus langsung larinya kok Nabi Muhammad itu seperti kayaknya bagaimana kita menyikapinya sebenarnya? Ya, beliau kurang referensi. Saya sudah baca beritanya itu, beliau kurang referensi. Disarankan janda yang kaya menikahi pemuda yang pengangguran. Ya. Nabi Muhammad mau nggak nganggur. Nah, ya itu saya bilang tadi. Itu kurang referensi beliau. Kurang referensi. Kudanya ngapain aja? Siapa namanya lupa? Nabi Muhammad itu pernah loh di Tuhan kami. Jadi usia dia yang kecil, karena dia ngelihat budak itu yang disiksa sama pamannya Abu Jahal, dia langsung bilang pamannya jangan, saya yang tebus, dikasih loh uang. Nabi Muhammad dari kecil belum gembala, belum duit itu dipakai buat memerdekakan budak. Harus didengarkan itu Ceritanya kemudian kita kalau baca sejarah yang berkecukuran lah emang soalnya kayaknya dia tuh di banget gitu loh, bisa sampai sekarang lah istilahnya ya, namanya dijelekin, yang dia kawin mulu, yang dia ngawinin anak-anaknya di bawah umur, ada itu juga nggak langsung
cuma kayak digantung kalau istilahnya kalau gantung ya Pak ya istilahnya. Gitu. Enggak gini loh. Nabi itu hidup di zaman di mana wanita dilecehkan. Iya, nggak dihargai. Maka anak kecil yang dinikahi menjadi istri seorang laki-laki terhormat itu lebih terhormat daripada dia tidak dinikahi kemudian terancam kehormatannya. Jadi wanita saat itu terancam kehormatannya sehingga orang tua itu berpikirkan bagaimana anaknya segera menikah dengan laki-laki terhormat. Makanya saat itu Siti Aisyah kan sedang dalam lamaran laki-laki lain. Cuman mak comblangnya Nabi kan juga mengajukan lamaran kepada Abu Bakar. Belum dilamar masih dalam itu kan beliau bisa pilih kan. Tapi Siti Aisyah yang pilih Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu Abu Bakar tidak bisa menerima karena nunggu jawaban dari pihak yang pertama bagaimana jadi apa enggak. Setelah itu kemudian akhirnya diputuskan karena tidak ada kunjung jawaban akhirnya dipilihlah Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang takdir beliau sih. Dan catat baik-baik, Siti Aisyah bahagia. Itu dan Siti Aisyah bahagia. Itu catat baik-baik. Dan Siti Aisyah paling banyak keluarin hadis. Itu orang Syiah yang paling nggak suka itu. Paling tahu gimana Nabi Muhammad. Bahkan sahabatnya Nabi kalau ada apa-apa nanya sama Aisyah. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu kita aja nikah usia berapa sih? Kalau ibu saya kan usia 16 tahun. Ibu Danjana berapa usia nikah? Ibu saya 21. 21 berapa? Berapa? 17. Ibu saya 16. Ibu saya. Saya mau tanya Pada masa itu maksudnya pada masa itu kan orang biasa apalagi di masa kalau zaman sekarang jangan coba-coba rame netizen itu. Monggo yang lain silakan. Dan Siti Aisyah itu orangnya bongsor. Ya, kan Nabi itu serumah dengan Siti Aisyah itu. Siti Aisyah udah umur 14 tahun, jalan 15. Itu sudah kuat gendong Nabi Muhammad SAW. Iya, bukan tipe anak yang merengil-mertil itu bukan. kalau orang Arab kan bongsor. Iya, Siti Aisyah itu bongsor orangnya. Beda. 14 tahun kelihatan kayak Sudah kuat gendong Nabi Muhammad SAW. Dan yang penting catatannya, Siti Aisyah bahagia. Itu catat baik-baik itu bahagia. Semua istri Nabi bahagia bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oh cemburu pasti ada. Cuman cemburu itu tanda cinta kan. Kalau nggak cemburu nggak cinta. Lain bab itu nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan nih, jelas semua. Oh. Ya wes. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.